Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pernah nggak ngerasa semuanya kayak berat banget? Capek sekolah, capek ngampus, capek kerja, capek ngadepin omongan orang, capek dituntut menjadi baik. Tapi dalam hati kamu kayak kosong, nggak tahu harus gimana. Kamu nanya ke diri sendiri, kenapa sih? Aku ini ada apa? Dan lebih parahnya lagi, ketika kamu cerita malah dibilang lemah. Dibilang, kamu mah kurang iman. Padahal kamu udah sholat, udah doa, tapi tetap aja sesak. Kalau kamu pernah atau lagi ngerasain itu, aku mau bilang satu hal, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu nggak salah, itu manusiawi. Semua orang pernah di fase ini. Hari ini kita bakal ngobrol soal hal yang super penting buat kamu, yaitu remaja dan kesehatan mental dari kacamata Islam. Karena Islam itu bukan cuma tentang surga dan neraka, tapi juga tentang bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang serba cepat, penuh tekanan, dan seringkali bikin kita hilang arah. Sekarang kita coba lihat kenyataan. Banyak remaja hari ini yang hidup di antara tekanan. Harus pintar, harus nurut, harus kuat, harus bahagia di depan orang, harus kelihatan oke di media sosial. Sementara di dalam hati, mereka ngerasa capek, hampa, cemas. Banyak yang mengalami overthinking tiap malam, anxiety kalau harus tampil di depan umum, mood swing yang bikin bingung diri sendiri, dan bahkan ada yang mikir buat nyerah dari semuanya. Ini bukan lebay, ini realitas, dan ini nyata. Sayangnya banyak orang di sekitar kita yang masih belum paham. Begitu kamu bilang, aku kayaknya stres deh, dijawabnya, kurang iman kali kamu. Tapi apakah iman yang kuat artinya kita nggak boleh merasa sedih? Apakah jadi muslim berarti kita harus selalu terlihat kuat? Padahal Nabi saja pernah menangis. Jadi hari ini kita nggak akan nyalahin siapa-siapa. Kita di sini nggak buat ngejudge siapa yang kurang atau siapa yang salah. Tapi kita di sini cari jalan pulang. Dan aku percaya jalan itu ada di dalam Islam. Kita sering diajarin kalau Islam itu soal aturan, tapi jarang yang ngajarin bahwa Islam itu juga tentang kasih sayang dan penyembuhan batin. Coba deh bayangin, Nabi Muhammad itu bukan cuma seorang pemimpin, tapi beliau juga seorang sahabat, pendengar yang baik, penyembuh luka hati umatnya. Pernah ada seorang sahabat yang kehilangan anaknya, sedih luar biasa, sampai gak kuat berdiri. Apa Nabi bilang bersabarlah, kamu kurang iman? Enggak. Nabi malah peluk perasaannya, Nabi menangis juga, Nabi dengarkan. Itu artinya perasaan sedih, lelah, hancur, itu manusiawi. Dalam Islam, bukan agama yang menolak emosi, tapi agama yang membimbing emosi menuju cahaya. Sekarang aku mau kasih 3 solusi Islami yang bisa kamu praktekkan hari ini juga. Yang pertama, zikir, grounding spiritual, bukan kewajiban kaku. Banyak di antara kita yang ngerasa zikir itu cuma tugas harian. Padahal zikir itu kayak pegangan jiwa. Saat kamu cemas, overthinking, takut gagal, coba duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Kalimat ini itu kayak pelukan dari langit, bukan mantra sihir, tapi penyadaran bahwa kita enggak sendirian ngadepin dunia. Yang kedua, doa personal dengan bahasa kita sendiri.
Doa itu obrolan antara kamu dan Allah. Ngobrol aja, pakai bahasa kamu, jujur, genuine. Contohnya, ya Allah, aku capek, aku pengen nangis aja, tapi aku juga pengen kuat, bantuin aku. Doa kayak gitu mungkin gak puitis, tapi itu tulus. Dan tulus itulah yang bikin hati kita sembuh. Yang ketiga, lihat dirimu dari mata Allah, bukan mata dunia. Dunia bisa saja bilang kamu gagal, bodoh, gak cantik, gak ganteng, gak populer. Tapi Allah lihat niat, kesungguhan, dan keikhlasan. Kata Rasul, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Itu artinya kamu selalu berharga di matanya, bahkan saat kamu merasa paling rusak sekalipun. Kita hidup di dunia yang ramai banget. Notifikasi, story, target, komentar, validasi. Tiap hari kita dicekokin standar-standar yang bukan milik kita. Harus viral, harus glowing, harus ranking 1. Tapi pernah gak kamu tanya ke diri sendiri, aku ini hidup buat siapa? Kebanyakan dari kita nyari tenang ke banyak tempat. Nonton sampai subuh, scroll medsos tanpa henti, nongkrong biar gak kepikiran, tapi tetap saja hampa. Karena hati itu cuma bisa tenang kalau dekat sama penciptanya. Allah bilang, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenang yang sejati bukan dari likes atau pujian, tapi dari rasa dimiliki dan dicintai Allah. Aku gak bilang kalau semua ini instan. Gak bilang kamu bisa langsung happy cuma karena zikir atau doa. Karena proses healing itu butuh waktu, butuh jatuh, bangun dan jatuh lagi, dan bangkit lagi. Tapi bedanya kali ini kamu gak sendiri. Ada Islam yang menjadi kompas. Ada Allah yang selalu bilang, jangan takut, aku di sini. Pelan-pelan saja, gak harus kuat terus, tapi jangan berhenti berusaha. Ingat, kamu itu bukan gagal. Kamu itu sedang bertumbuh. Dan kamu gak sendirian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.